sebetulnya determinasi dari Pak Prabowo. Apa yang terjadi pada Ridwan Kamil ini ya, elektabilitasnya terus menurun ini karena memang besarnya penolakan terhadap dia secara personal ya, Ridwan Kamil. Ditambah blunder-blunder juga pasangannya, dan Ridwan Kamil sendiri blunder, bahkan Anda sendiri sampai mengecam ya ketika dia membuat janda itu jadi bercandaan begitu ya. Tapi ini kalau saya amati juga di media sosial, melorotnya elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono itu juga didorong oleh faktor besarnya penolakan warga Jakarta terutama terhadap Mulyono. Mungkin Pak Jokowi makin frustrasi karena pasti beliau memonitor dari Solo apa akibat efek dari surat Pak Prabowo itu, dan Pak Prabowo hanya menuliskan surat itu, dia tidak tampil secara eksklusif walaupun mungkin itu minggu tenang, tapi impactnya sama aja kan. Dan keinginan rakyat untuk melihat semacam kalahnya orang Jokowi di Jakarta itu udah melekat sejak pemilu kemarin kan. Jadi orang ingin supaya cawe-cawe Jokowi berhenti loh. Jadi kalau Pak Prabowo mengerti itu, tentu beliau merasa bahwa oke, tidak layak kalau saya turun secara habis-habisan, kan itu Pak Prabowo ada di luar negeri. Tetapi kita bisa duga bahwa memang ada kepentingan mendesak dari Pak Jokowi untuk minta tolong dalam tanda petik Pak Prabowo untuk menyapa pemilih-pemilih Ridwan Kamil di Jakarta. Maka yang bijak memang ya sekedar menulis surat, kan itu semacam kita ngerti lah itu taktik dan strategi yang lebih decent, itu yang lebih sopan, walaupun di belakang itu tetap ada problem pemaksaan secara tanda petik, atau diam-diam ada upaya Jokowi untuk meminta Prabowo habis-habisan di Jakarta. Tapi Prabowo juga tahu bahwa dia itu kepala negara, itu terlalu jauh masuk dalam urusan DKI, itu sama dengan menurunkan derajat kenegarawanannya. Dan itu yang bisa kita pantau dari awal, dan pantauan itu justru menimbulkan kesimpulan bahwa memang Ridwan Kamil lemah di Jakarta sehingga mesti minta tolong Prabowo, minta tolong Jokowi, segala macam itu. Itu poin yang mesti kita terangkan, karena dalam 2 hari ini tentu orang lihat undecided voters itu berapa, mungkin masih ada 9%. Itu saya kira udah selesai itu. Dan 9% itu menurut feeling akademis saya itu adalah anak abah yang belum menentukan pilihan, dan sekarang tentu pilihannya akan lebih jernih, dan anak abah ini makin lama makin tahu bahwa pada akhirnya dia harus memilih siapa yang didukung oleh abahnya sendiri, oleh Anies kan, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kesempatan kita untuk menyaksikan Jakarta bertarung secara fair itu masih terbuka. Seandainya dalam 2 hari ini tidak ada lagi gerakan-gerakan yang hendak mendongkel atau berupaya untuk negatif campaign. Nah, pertanyaan saya, dan juga banyak sekali ini muncul pertanyaan saya amati di media sosial, mengapa Pak Prabowo